Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MBS, salah satu mitra Bahtera Segara Sejati Tbk. Nah, kita lihat di sini, ini kemarin sahamnya ini dulunya pernah dipegang oleh Pak Loh Keng Hong. Sekarang sudah dibeli lepas ya. Ini ada direktur utama, ada Arman Setiawan Tanuja, kemudian ada direktur yaitu Susan Faustin. Nama kata mereka tadi gedung Autograph di Jakarta Komplek Tamrin 9. Kita lihat dulu laporan keuangan kali ini nilainya itu dia gimana. Oh, ini data satuan penuh ya, dia gak ada ditulis di judul, tapi kita lihat yang di bawah tanggalnya ini kan ada ditulis IDR nih. Nah, gak ada 03, gak ada 06, nah itu berarti satuan penuh dan betul itu dia rupiah. Kita lihat persediaannya ternyata berkurang 7 miliaran. Wah, ini ternyata berkurang juga. Asetnya meningkat sedikit dari 2, aset ancara ini kasan setara kas 2,2 menjadi 2,6 miliaran. Ini 2,6 triliun ya nih. Nah, ini udah triliunan ya. Kalau kita lihat di sini total asetnya dari 3,8 triliunan sekarang menjadi 3,9 triliunan. Nah, dia ada meningkat kurang lebih sekitar 1 triliunan. Ini cukup bagus, tapi kita lihat dulu apakah peningkatan hutang ataupun peningkatan ekuitas sendiri. Soal ekuitas ya, karena kami sudah beberapa kali melihat perusahaan ini cukup bagus. Ekuitas jangka pendek, kita lihat dulu total hutang jangka pendeknya dari 192 menjadi 185 miliaran. Untuk yang total hutangnya dari 500-an miliaran sekarang menjadi 400-an miliaran. Nah, ini berkurang, ini cukup banyak, tapi ini bagus ya, ini berkurang. Tadi aset bertambah, ini hutang berkurang ya, otomatis ekuitasnya bertambah. Mengapa begitu? Karena aset sama dengan ekuitas ditambah dengan liabilitas. Nah, kita lihat dari 3,2 triliunan menjadi 3,4 triliunan. Saya mau kita bilang ya, ini perusahaannya ini hutangnya lebih kecil daripada ekuitasnya. Ini sangat bagus. Kita lihat bahkan terus begitu ya, konsisten. Nih, tapi ini penjualan memang sedikit menurun. Keuntungan penjualan aset tetap. Nah, kemarin 92 miliaran, sekarang menjadi 37 miliaran. Labanya dari 225 miliaran menjadi 197 miliaran. Kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya memang boleh kita katakan penjualan dari aset tetapnya. Kita lihat nih, pendapatan bunga 43 miliaran menjadi 76 miliaran. Nah, jadi ini sudah make sense ya, sudah bisa kita akui. Ibaratnya kayak gini, penjualan dari perusahaan ini dia akan menurun ya. Ya, memang beberapa perusahaan juga ikut menurun. Ini kita lihat, ini penjualannya menurun. Tetapi mengapa labanya itu menurun? Sebenarnya labanya itu bisa meningkat karena pendapatan keuangannya itu dia meningkat. Nah, ini salah satu keunggulan dari perusahaan ini, mereka pendapatan keuangannya itu meningkat drastis. Dia menurun hanya karena penjualan aset tetap yang berkurang. Ini perlu kita ketahui. Ini kita lihat dulu manajemennya ini. Oh, ini direkturnya dia ada berubah ya, ini ya, cuman direktur saja yang berubah. Kita lanjut lagi. Penjualan aset yang tahun lalu, penjualan aset tetap tahun lalu itu cukup tinggi, sedangkan untuk penjualan aset tetap tahun ini dia agak sedikit. Jadi keuntungannya itu sebenarnya kalau mereka sama-sama tidak jual aset tetap di tahun kemarin dan tahun ini, itu labanya lebih tinggi daripada tahun kemarin. Nah, jadi kita jangan salah sangka, berarti sebenarnya perusahaan ini mencetakkan laba lebih tinggi walaupun penjualannya itu berkurang. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang bagusnya itu penjualannya itu meningkat, tetapi ketika penjualan berkurang, mereka sebenarnya labanya tetap lebih tinggi. Cuman hanya karena penjualan aset tetapnya itu yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Nah, berarti masih oke ya. Kalau kita di sini, kasnya ini dari 72 juta menjadi 33 jutaan. Ini ada di rupiah, ada di bank mereka paling baik simpan di Bank Permata ya, bahkan meningkat cukup drastis. Yang deposito yang berkurang cukup drastis. Ini kemungkinan besar ya kalau kita di sini. Kemarin mereka taruh deposito di bank Permata 700-an miliaran. Kemudian mereka tarik kayaknya 700-an miliaran. Mereka taruh di kas. Nah, jadi ada kas di dalam bentuk rupiah, ada US dollar.
Tetapi berarti paling banyak masih tetap di Bank Permata kayak gitu ya. Ini berdasarkan pelanggan nih piutangnya, kita lihat ini ada penurunan, tetapi yang ini masih tergolong oke ya untuk yang cash flow-nya. Kita lihat 61 sampai 90 hari sekitar 3,5 miliaran, yang lebih dari 90 hari 4 miliaran. Ini memang dia ada peningkatan tapi masih tergolong cukup oke sih menurut kami. Persediaan kita lihat. Tadi persediaannya kan berkurang. Kan 7 miliaran ya. Nah ini 7 miliaran. Kita lihat yang paling banyak berkurang itu ternyata bukan di bahan baku ataupun gimana. Tapi memang ya namanya ini dia kayak pengangkutan gitu perusahaannya. Dia otomatis di bahan bakar. Ini bahan bakarnya yang berkurang ya. Ya persediaan yang bahan bakar dia berkurang. Tapi kalau kita lihat ini masih gak gitu banyak ya jika dibandingkan dengan laba ataupun pendapatannya. Dia hanya sekitar 7 miliaran. Kalau muka pembelian aset tetap, memang perusahaan susah juga ya. Kalau dia persediaan seperti barang baku ataupun barang dagang seharusnya nggak terlalu susah. Tapi kalau misalnya persediaannya itu berupa bahan bakar ataupun minyak gitu ya. Nah itu kalau kita beli terlalu banyak nanti ternyata di pasar jadi langka, nanti dikatakan penimbunan juga. Nah itu yang susah menurut kami ya. Ini aset tetap bisa di sini. Makanya kalau kita bilang pelaku usaha itu ataupun perusahaan ataupun pengusaha itu gak gampang loh. Makanya yang bisa jadi pengusaha itu ada orang yang cukup hebat menurut kami ya, yang berhasil ya. Itu orang cukup hebat. Mereka harus menangani semuanya ya. Jadi jangan pernah iri ataupun cemburu kepada kekayaan orang lain. Nah, carilah kekayaan sendiri. Kalau kita mampu, kita sudah pasti bisa lebih kaya dari mereka. Tetapi kalau kita memang masih kurang kaya dari mereka, berarti kita perlu belajar lagi. Nah, banyak dari kemampuan sendiri lah. Gak usah cemburu, gak usah apa itu ya, gak guna dia. Ini modal saham kita lihat di sini. Antara Gautama 5,59%. Yang 2024 ini ada PT Gali Andika dapat 2,50. Oh ini kayaknya Antara Gautama ada perubahan ini. 5,55, 5,59. Nah ini kalau kita di sini berarti ini Antara Gautama dia ada menambah kepemilikan saham. Nah paling 0,04% ya, tapi itu sudah termasuk oke sih menurut kami. Setidaknya ada peningkatan kepemilikan. Berarti kan percaya dengan kinerja perusahaan ke depannya. Saya gak tahu ya, tahu karena harga saham lebih murah, gak tahu juga, itu pendapat masing-masing. Pendapatan kita lihat berdasarkan muatan 668 miliaran menjadi 555 miliaran. Ini tetap jasa angkutan laut karena mereka fokusnya di sana ya. Berdasarkan waktu 21 menjadi 49 miliaran. Kalau kita lihat di sini, ini memang terjadi sedikit penurunan, tetapi kita lihat dulu nanti kedepannya itu gimana, apakah menjadi baik atau gimana. Tapi setahu kalian memang tahun ini ada agak sedikit banyak lah perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, kayak yang di CPO, kayak yang di beberapa kayak di batu bara. Ya, semuanya ada yang mengalami sedikit penurunan penjualan. Kita lihat nanti yang tahun 2025 ya. Ini tahun 2025 semoga menjadi lebih baik lagi. Semoga semua makin kaya aja lah. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan. Ini ada beban kantor, gak gitu beda jauh ya. Tapi kayaknya mereka ada efisiensi juga sih. Tapi gak bisa dibilang juga karena penjualan mereka menurun. Ini kita lihat di sini
informasi segmen. Nah, ini ada kapal tunda dan tongkang dan derek apung. Pernah lihat gak kapal tunda dan tongkang itu gimana? Nah, tongkang itu lebih kepada ibaratnya dia ada kayak gimana ya, kayak apung juga tapi dia besar. Dia kadang ada penyekatnya di kayak pagar itu di dalam kapal itu. Jadi untuk isi bahan-bahan yang mau diantar. Kalau derek apung dia lebih kepada dia cuma peta, dia datar aja, gak ada pembatasnya. Kebanyakan dia antar kayu, antar bahan-bahan yang apa ya. Nah, kebanyakan kayak itu. Misalnya kalau mau lihat itu pergi ke sekitar pelabuhan, tapi dia ke selat-selat muara-muara gitu ya. Di daerah Indonesia itu ada itu. Maka itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi.